rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang hadits. Dan sekarang kita masih pada buku hadits yang paling ringkas, yaitu membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang berisi 42 hadits dan juga ada tambahan 8 hadits dari Ibnu Rajab, sehingga semuanya 50 hadits. Sekarang kita masuk di hadits yang ke-24, al-haditsu ar-rabi'u wal ishrun, hadits yang ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan juga saya menjadikan kezaliman itu haram antara sesama kalian. Oleh karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah, wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang saya beri hidayah. Oleh karenanya mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah tersebut. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, sesungguhnya semua kalian lapar, ya, kecuali yang saya beri makan, maka mintalah makanan kepadaku, saya akan beri. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, sesungguhnya semua dari kalian adalah telanjang, maksudnya tidak berpakaian, kecuali yang orang-orang yang saya berikan pakaian kepadanya. Oleh karenanya mintalah pakaian kepadaku, saya akan berikan. Ya ibadi innakum tuqti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berdosa atau bersalah di setiap malam dan siang, sedangkan saya mengampuni semua dosa. Oleh karenanya minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan bahaya kepadaku, kalian tidak akan bisa memberikan bahaya kepadaku, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna
awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang yang paling pertama di antara kalian, ya, sampai yang paling terakhir dari kalangan jin maupun manusia, dari kalangan manusia maupun jin, ya, mereka menjadi orang yang paling fajir, yang paling berdosa, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Maksudnya seandainya semua jin dan manusia kafir sekafir-kafirnya, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hambaku, seandainya orang yang paling pertama di antara kalian sampai yang paling terakhir dari kalangan manusia maupun jin berdiri atau berkumpul di satu tempat. Jadi seandainya semua jin dan manusia dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir berkumpul di satu tempat, kemudian serentak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan memberikan setiap permintaan mereka. Saya akan memberikan setiap permintaan mereka, tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya air laut seperti berkurangnya air laut ketika jarum dicelupkan kepadanya. Maksudnya kalau ada lautan kemudian dicelupkan jarum, kemudian jarum ini diangkat, maka yang menempel di situ seperti itulah istilahnya gambaran pendekatan berkurangnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya seandainya semua makhluk ini meminta kepada Allah dan Allah beri, ya, tidak akan mengurangi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hambaku, sesungguhnya itu merupakan amalan kalian, saya hitung, maksudnya saya catat, tidak ada yang luput dari amalan kita. Thumma uwaffikum iyyaha, kemudian saya balas secara sempurna. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsih. Siapa yang mendapatkan kebaikan maka hendaknya dia memuji Allah, dan siapa yang mendapatkan kejelekan maka jangan dia mencela kecuali dirinya. Tapi faedah dari hadis yang pertama, hadis ini mendidik hati seorang muslim, ya, yaitu besarnya kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah panggil, wahai hambaku, ya kan, seandainya kalian bersalah siang dan malam terus kalian minta ampun, saya ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sesat, ya kan, kalian minta hidayah, saya kasih hidayah. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak punya makanan, minta makanan kepadaku, saya kasih. Wahai hambaku, dan seterusnya, ya kan. Artinya di sini hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya tak terhingga. Ya, kasih sayang
perhatian Allah Subhanahu wa taala itu begitu nampak padanya. Kita bisa berpakaian, kita bisa makan, kita bisa minum, ya kan? Kita bisa beraktivitas, kita punya istri, punya anak-anak, kita punya tempat tinggal, ya kan? Kita punya kendaraan, kita bisa hidup dalam kondisi yang aman, ya kan? Kita dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, ya. Terlebih lagi dikasih hidayah, tauhid dan sunnah, bisa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan dan seterusnya, maka itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang atau perhatian Allah yang tidak bisa diingkari. Yang tidak bisa diingkari. Ya. Sebutir nasi yang kita makan itu atas kehendak Allah. Apalagi lebih dari itu. Ya. Sehembus nafas yang kita hembuskan itu atas kehendak Allah. Apalagi lebih dari itu. Kita bernafas sudah berapa tahun? Ya kan? Kita bernafas sudah berapa tahun? Itu semuanya kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak ada la haula wala quwata illa billah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka nikmat apa saja yang ada pada kalian itu semua dari Allah. Kita bisa bernapas, itu nikmat dari Allah. Kita bisa makan, itu nikmat dari Allah. Kita bisa melangkah, bisa organ tubuh kita ini berfungsi dan seterusnya, itu semua nikmat dari Allah. Ya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Tuhanmu ceritakan, supaya muncul rasa cinta kepada Allah, supaya kita mengingat betapa besarnya kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang pertama, hadits ini mengajarkan jiwa seorang muslim betapa besarnya rahmat dan perhatian Allah kepada hambanya. Tentunya nampak dari lafaz zahir dari lafaz hadits. Kemudian faedah yang kedua, hadits ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala artinya baiknya Allah tak terhingga, masa kita balas dengan kejelekan. Ya, Allah baik kepada kita, Allah perhatian dengan kita, Allah sayang dengan kita, masa kita balas dengan kejelekan. Ya kan? Tentunya kebaikan hendaknya kita balas dengan kebaikan. Jangan kita disayangi, diperhatikan, ya, dirawat, ya, dipelihara, lantas kita lari dari Allah, lantas kita lupa dengan Allah, lantas kita membuat Allah marah kepada kita, lantas kita melupakannya, lantas kita merasa tidak butuh dengannya. Padahal setiap saat kita bisa bernafas itu perhatian Allah. Kita bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, semua perhatian Allah Azza wa Jalla. Apalagi lebih dari itu hidayah, tauhid dan sunnah itu merupakan taufik atau perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ini melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada yang pantas kita lakukan kecuali kita membalas kebaikan Allah dengan kebaikan. Ya, semakin kita cinta kepadanya, semakin kita tunduk dan mengagungkannya, ya semakin kita mengerti bahwa dalam hidup ini tidak ada yang pantas kecuali hanya untuk Allah. Ya, perjuangan kita, cinta kita, perhatian kita, ketundukan kita, penghormatan kita, pembesaran kita kecuali hanya untuk Allah. Karena ternyata semua dalam kehidupan kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang pantas kita perhatikan, yang pantas kita puji, yang pantas kita agungkan, kita muliakan, kita dengarkan perintahnya, ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentunya hadits ini
akan semakin membuat seorang mukmin itu semakin bertambah cintanya kepada Allah. Hadits ini, setelah dia mendengarkan hadits ini, tentunya akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, akan bertambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang setelah mendengarkan hadits ini lantas tidak bertambah rasa cintanya kepada Allah, perhatiannya kepada Allah, maka hendaknya dia memeriksa hatinya. Karena yang disebutkan dalam hadis adalah kebaikan-kebaikan Allah. Tidak ada yang berbuat baik ya kepada kita dengan kebaikan seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanan, minuman, pakaian, kehidupan, ya, hidayah, ampunan, petunjuk, ya kan? Maka semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya akan semakin menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak menambah atau tidak bertambah rasa cintanya kepada Allah Jalla wa Ala setelah mendengarkan hadits ini, maka hendaknya dia memeriksa hatinya. Artinya, sedangkan manusia, kalau ada orang perhatian dengan kita, ya, pasti kita akan cinta dengannya, kita akan senang dengannya, kita akan perhatian dengannya. Orang tua kita misalnya, yang begitu berjasa dalam hidup kita, ya kan? Ayah dan ibu kita sangat berjasa, maka susah untuk kita jauh darinya. Selalu kita merindukannya, selalu kita mengingatnya, selalu kita mendoakannya dengan kebaikan, selalu kita akan balas kebaikannya dengan kebaikan, karena kita mengingat kebaikan-kebaikannya. Ternyata kebaikan orang tua kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kebaikan orang tua kita itu juga kebaikan dari siapa? Kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Faedah yang keempat, dalam hadis ini panggilan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup umum. Ya ibadi, wahai hambaku. Jadi Allah panggil semuanya. Allah sayang semuanya. Allah perhatikan semuanya. Wahai hambaku. Artinya di sini mencakup jin, mencakup manusia, mencakup muslim, kafir. Allah panggil semuanya. Wahai hambaku. Artinya Allah perhatikan semuanya. Hanya saja hamba itu yang tidak mau mendengar. Hamba yang tidak mau mendengar. Allah panggil dia. Wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku. Diingatkan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian lapar. Ya, kalian tidak akan bisa makan kecuali dari apa yang saya berikan. Kalian semuanya tidak punya pakaian. Kalian tidak bisa berpakaian kecuali dengan apa yang saya berikan, dan seterusnya. Ya, kalian semuanya sesat, enggak dapat hidayah kecuali siapa yang saya beri hidayah. Kalian semuanya berdosa siang dan malam, tidak ada yang sedangkan saya mengampuni semua dosa, ya kan? Sedangkan saya mengampuni semua dosa. Artinya Allah panggil dengan kata wahai hambaku. Ya, wahai hambaku. Artinya Allah tidak pilih kasih yang muslim saja, yang beriman saja, atau yang keluarga Nabi saja. Tidak, Allah panggil semuanya. Allah panggil semuanya. Hanya saja ada yang mau mendengar panggilan Allah Azza wa Jalla, dan ada yang tidak menggubris panggilan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap al-madh, cinta terhadap pujian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Ya, tidak ada yang memberi makanan, beri pakaian, beri petunjuk, mengampuni. Ini kan pujian terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala puji. Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap pujian. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya melalui Al-Qur'an,
atau lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam, hadits ini mendidik jiwa seorang mukmin untuk selalu merasa butuh dengan Allah. Jangan dia merasa tidak perlu. Hadits ini mengajarkan kita untuk selalu merasa butuh dengan Allah, selalu merendah, selalu merengek, ya, selalu betul-betul meyakini bahwa semua hajat, semua keperluan itu di tangannya, sehingga kita sangat merendah, ya, merasa perlu, ya, betul-betul merengek dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata semua hajat kita itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Baik, Allah Karim, Allah Maha Baik. Ya, apapun yang kita minta Allah beri. Apapun yang kita minta Allah beri. Taib. Faedah yang ketujuh, hadits ini menunjukkan akan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak perlu terhadap siapapun. Allah tidak perlu terhadap siapapun, tetapi semuanya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak perlu. Disebutkan dalam hadits tadi, seandainya semua jin dan manusia bersatu di satu tempat serempak meminta, tidak akan mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan menjadi berkurang, apalagi dibilang mau habis, ya. Tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, ya, tidak perlu terhadap siapapun, tetapi semuanya perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kalau kita berdoa jangan setengah-setengah. Ya Allah, sedikit sih, 1 juta mau ya Allah, ya kan? Ya, minta sedikit-sedikit. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, minta yang terbaik. Ya, minta yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa dan Maha mengabulkan doa. Dan ingat bahwa cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ada 3 macam. Iya, yang pertama Allah memberikan apa yang kita minta, atau yang kedua Allah ganti dengan yang lebih bagus, diselamatkan dari musibah, disembuhkan dari penyakit, ya, dirubah takdirnya menjadi takdir yang baik. Ya, kita nggak tahu betapa banyak doa-doa kita dikabulkan tanpa kita sadari, karena Allah kabulkan dengan bentuk yang kedua. Atau yang ketiga, yaitu disimpan pahalanya, nanti diberikan pada hari kiamat, karena doa merupakan ibadah. Siapa yang semakin banyak berdoa berarti semakin banyak pahalanya. Dan di hari kiamat nanti tidak ada yang kita perlukan kecuali pahala. Jadi doa-doa kita itu ditabung, ya, disimpankan pahalanya oleh Allah, nanti diberikan pada hari kiamat. Maka tidak ada ruginya orang yang berdoa kepada Allah. Allah itu Maha Baik, ya, Allah itu Maha Baik. Ya, oleh karenanya kita jangan tergesa-gesa. Saya sudah berdoa, capek mah berdoa, sering mah berdoa, tidak pernah dikabulkan. Ini adalah sebab doa tidak dikabulkan, yaitu terburu-buru. Allah Maha tahu kapan waktunya. Ya, Allah Maha tahu kapan waktunya, kapan waktu yang tepat. Dan juga kita tidak boleh curiga, ragu, kurang percaya, apalagi tidak yakin, ya, apalagi buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis, ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung bagaimana persangkaan hambaku terhadap saya. Kalau hambaku yakin, itu yang terjadi. Kalau hambaku tidak yakin, itu pula yang terjadi. Tergantung keyakinan hamba. Ya, kalau kita yakin bahwa setiap masalah
ya kita optimis pasti ada jalan, kalau kita yakin bahwa kalau kita kembali kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam semua masalah, kita yakin tanpa ada keraguan sama sekali, maka itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Oleh karenanya kita selalu optimis dan jangan pesimis. Kita selalu mengatakan bisa, pantang tidak bisa, gitu ya. Jadi ini adalah manajemen hati ya, mengatur hati kita untuk selalu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian faedah yang ke-8, hadis ini menjelaskan akan madhab atau prinsip ahli sunnati wal jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya, padahal Allah Maha mampu. Allah mampu untuk membalas. Allah mampu untuk membalas. Tapi Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya, artinya Allah haramkan kezaliman atas dirinya itu sebagai bentuk kebaikan, sebagai bentuk pemuliaan, sebagai bentuk keutamaan atas hambanya. Jadi Allah haramkan untuk dirinya kezaliman, dan juga Allah haramkan kezaliman itu terhadap sesama manusia. Terhadap dirinya saja Allah haramkan, ya apalagi sesama manusia, tidak boleh mereka saling menzalimi, sebagai bentuk keutamaan, ya sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Hadits faedah yang ke-9, hadits ini menunjukkan akan haramnya kezaliman dengan segala bentuknya. Haramnya kezaliman dengan segala bentuknya. Iya, haramnya kezaliman dengan segala bentuknya. Kemudian kezaliman macam-macam. Ada kezaliman dengan Allah, ada kezaliman terhadap sesama manusia, ada kezaliman terhadap diri sendiri. Ya, hadits ini menjelaskan akan haramnya kezaliman dengan segala bentuknya. Ya, faedah yang ke-10 termasuk kezaliman adalah apa-apa yang Allah haramkan. Apa-apa yang Allah haramkan, melakukan apa yang Allah haramkan, ini termasuk kezaliman. Kesyirikan itu kezaliman yang paling zalim. Syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Ya. Bid'ah menempati urutan kedua. Dosa-dosa besar menempati urutan ketiga. Ya, jadi apa-apa yang Allah larang, ya, itu adalah siapa yang melakukannya itu merupakan kezaliman. Itu merupakan kezaliman. Jadi siapa yang berbuat syirik berarti dia telah berbuat zalim. Bahkan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi zulum artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sedangkan lawannya adalah hikmah. Hikmah artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya syirik, karena memang ibadah tidak ada yang pantas diibadahi kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menempatkan ibadah kepada selain Allah, itu sama artinya dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, karena tidak ada yang pantas diibadahi atau disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Faedah yang ke-11, hadits ini menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu di tangan Allah. Orang bisa menegakkan tauhid, meninggalkan syirik, menegakkan sunnah, meninggalkan bid'ah, bisa belajar agama, mengikis kejahilan, bisa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu adalah hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadits ini menjelaskan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki sebagai pemuliaan dan keutamaan darinya, dan Allah tidak memberikan hidayah itu
kepada siapa yang Dia kehendaki karena keadilannya. Itu karena keadilannya. Allah tidak, istilahnya, Allah Maha tahu ini yang pantas mendapatkan hidayah, ini enggak pantas mendapatkan hidayah, karena memang hamba yang tidak mau, ya kan, hamba yang tidak mau mendapatkan atau tidak mau menerima hidayah. Ya, jadi Allah kasih sebagai bentuk rahmat, kasih sayang, perhatian, pemuliaan. Allah tidak kasih karena Allah Maha tahu hamba ini memang tidak mau hidayah. Ya, memang di hatinya enggak mau hidayah. Ya, Allah panggil dia enggak mau dengar. Allah kasih dia enggak mau terima. Ya kan? Dan seterusnya. Allah perhatikan dia enggak mau perhatian. Allah ingat dia lupakan. Allah mendekat, dia menjauh. Bagaimana caranya dikasih hidayah seperti ini? Ya kan? Allah perintah dia, ya kan? Dia mengelak, ya kan? Maka bagaimana cara dikasih hidayah? Ya, jadi ketika seorang tidak mendapatkan hidayah, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya. Jangan dia salahkan kecuali dirinya. Taib. Maka disebutkan dalam hadis tadi, fastahduni ahdikum, mintalah hidayah, ya ibadi kullukum dhallun, wahai hambaku semua kalian itu sesat. Iya betul, kita lahir di dunia ini tidak kenal apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, tidak kenal bagaimana apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Tidak kita kenal apa itu ilmu agama, apa itu perintah, apa itu larangan. Kita enggak kenal. Tapi Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, hati. Allah mudahkan kepada kita untuk bisa belajar agama. Allah mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakannya, ya kan? Maka ini adalah hidayah semuanya. Ini semuanya hidayah. Jadi sebelumnya kita sesat. Sebelumnya kita enggak tahu apa-apa. Maka hendaknya kita minta hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, saya akan beri. Faedah yang ke-12, hadis ini menjelaskan bahwa seandainya bukan karena pertolongan Allah, seandainya bukan karena bantuan, perhatian, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka manusia atau makhluk ini, jin dan manusia, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hidayah, ya, tidak mendapatkan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Artinya apa? Semua kebaikan yang kita rasakan itu semuanya karena perhatian dan kasih sayang Allah terhadap kita. Ya, sampai binatang buas, bayangkan binatang buas, harimau, ya kan, itu buas sekali, tapi bisa menyayangi anaknya, ya, bisa menyayangi anaknya. Padahal ini binatang buas, tapi bisa menyayangi anaknya. Itu siapa? Siapa yang kasih petunjuk? Ya, siapa yang kasih petunjuk untuk bisa menyayangi anaknya? Itu adalah petunjuk atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, faedah yang ke-13, sebut dalam hadis, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Semua dari kalian itu sesat kecuali yang saya beri hidayah. Di sini terdapat keutamaan para rasul, karena penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah rasul-rasulnya. Artinya dengan sebab Nabi kita Muhammad di antara rasulnya, kita kenal Islam, kita kenal tauhid, kita kenal syirik, kita kenal sunnah, kenal bidah, kita kenal ketaatan, kita kenal kemaksiatan, kita kenal agama yang benar, ya kan? Kita tahu surga, neraka, kita tahu arti kehidupan. Artinya dengan perantaraan Rasul yang diutus kepada kita.
Ini menunjukkan akan keutamaan para rasul dan siapa yang menempati posisi mereka. Taib. Faedah yang ke-14, hadits ini menunjukkan betapa perlunya manusia terhadap hidayah. Betapa perlunya manusia terhadap hidayah setiap saat, bukan setiap 3 jam. Seperti makan kan 3 kali sehari. Kita perlu makan 3 kali sehari. Kalau hidayah itu kita perlu hidayah setiap saat. Kita perlu hidayah setiap saat. Iya. Karena kenapa? Dosa itu merupakan keharusan dari jiwa. Innan nafsal amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini benar-benar memerintahkan kepada dosa. Itu jiwa. Setiap saat. Berarti kita perlu hidayah. Kita perlu hidayah untuk kita bisa melawan diri kita sendiri. Karena setiap saat dia memerintahkan kita kepada kejelekan. Maka kita perlu hidayah supaya kita bisa melawan diri kita sendiri. Sisi yang lain, tentunya manusia itu tempatnya salah dan kekurangan. Kita perlu hidayah untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Setiap saat kita bersalah. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian bersalah di setiap malam dan siang. Malam siang kerjanya dosa. Ya kan? Minimalnya dalam ketaatan saja itu tidak melakukan ketaatan sebagaimana mestinya. Solatnya entah apa yang diingat kunci motor, kunci mobil. Padahal solat ini sudah melakukan ketaatan, tapi tidak melakukan sebagaimana mestinya. Perlu hidayah. Ketika solat pun perlu hidayah supaya solatnya kita kerjakan sebagaimana mestinya. Bagaimana kira-kira kalau di luar sholat? Ya kan? Perlu istighfar, perlu tawakal kepada Allah, perlu selalu yakin dengannya, perlu dan seterusnya setiap saat. Ya kan? Maka perlunya hidayah, perlunya manusia terhadap hidayah itu melebihi perlunya dia terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum 3 kali sehari sudah cukup. Sudah bisa hidup. Artinya 3 kali kita makan sudah bisa. Tapi kalau hidayah tidak, setiap saat. Karena kita ini dibidik dalam bidikan diri kita sendiri. Kapan kita lengah sudah. Ya kan? Contohnya tadi dalam keadaan ibadah saja, apalagi tidak ibadah, dalam keadaan ibadah saja itu tidak kita lakukan sebagaimana mestinya. Banyak kelalaian, banyak kekurangan. Iya, makanya kita perlu hidayah. Makanya sini nampak ya, kenapa di surah Al-Fatihah itu kita disuruh apa? Minta apa? Hidayah. Ihdinas siratal al-mustaqim. Padahal kita sudah di atas hidayah. Kita sudah bertauhid, kita sudah apa dan seterusnya. Kenapa disuruh lagi minta hidayah? Karena tentunya kita masih banyak kekurangan. Setiap saat kita perlu petunjuk. Ya. Setiap saat kita melengkapi ya kekurangan-kekurangan. Setiap saat kita melebur dosa-dosa. Setiap saat. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Semuanya kalian berdosa di setiap malam dan siang. Maka kita perlu terhadap hidayah. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Mengingat Allah dalam semua apa? Dalam semua keadaan. Mengingat Allah dalam semua keadaan. Itu hidayah. Mengingat Allah, zikrullah, itu hidayah. Ya kan? Itu hidayah. Ya, artinya kita selalu memerlukan hidayah dalam semua
keadaan taib. Jadi faedah yang ke-15, hadits ini mengajarkan atau memerintahkan kita untuk selalu berdoa. Karena Allah yang memerintahkan kita dan Allah yang berjanji kepada kita untuk mengabulkan doa. Jadi Allah yang suruh dan Allah yang berjanji dikabulkan doa itu. Iya. Fastahduni ahdikum. Minta hidayah, saya kasih. Minta pakaian, saya kasih. Minta makan, saya kasih. Minta petunjuk, saya kasih. Minta ampun, saya ampuni. Jadi Allah yang perintahkan dan Allah yang janjikan pengabulannya. Iya, Allah yang janjikan pengabulannya. Nah, maka di sini mendidik hati seorang muslim untuk selalu yakin dengan janji Allah. Di antara janji Allah adalah Allah mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa. Di antara janjinya, Allah mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa. Iya. Hanya ingat tadi ya, dalam doa tidak boleh kita coba-coba, tidak boleh kita ragu, ya, tidak boleh terburu-buru, ya, tidak boleh kita setengah-setengah, kurang yakin. Kita yakin, ya. Tapi ingat tadi ya, pengabulan doa itu ada 3 macam. Mungkin diberikan apa yang kita minta, atau dikasih yang lebih bagus, atau disimpan, ditabung pahalanya. Karena doa merupakan ibadah, dan tentunya ibadah itu berpahala, dan pahalanya ditabungkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan pada hari kiamat. Intinya, ingat Allah Maha Tahu apa yang terbaik buat kita. Kapan, di mana, kondisi bagaimana, Allah Maha Tahu. Ya kan? Artinya begini, kalau kita ada orang yang kita percaya, dia ahli manajemen keuangan, manajemen apa, ahli sekali, kita percaya dengannya. Kalau kita kasih dia yang atur, kita merasa aman. Oh, pokoknya kalau dia yang atur, ahlinya, tenang mau kok. Kalau dia yang pegang aman itu, karena kita percaya dengan dia, kan begitu ya? Kita yakin dengan keahliannya, kita yakin dengan amanahnya, kejujurannya, maka tenang. Sekarang adakah yang lebih jujur daripada Allah Azza wa Jalla? Ya kan? Adakah yang lebih lebih berilmu dari Allah Azza wa Jalla? Tentunya tidak. Lantas kenapa kita ragu dengan Allah? Kita ragukan akan keahliannya, kita ragukan akan kejujurannya, kita ragukan akan janjinya, gitu ya. Maka hadits ini menjelaskan kepada kita akan selalu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.